Siapa sih yang rela gini? Jadi jadi orang Kristen itu jangan jadi orang Kristen yang kejam, nggak punya perasaan. Oh sudah mati kok udah jadi cacing itu udah dimakan kremi udah tulangnya udah apa hancur di dalam tanah. Udah mati ya mati udah dia binasa ya binasa masuk neraka ya udah gitu. Loh itu kejam. Pak Tejo, ada pertanyaan dari Yosafat, Pak Tejo. Kadang ada yang bilang kita adalah gereja, tapi ada yang bilang gereja itu gedung. Gimana itu? Ya gereja yang asli itu ya dari kata eklesia. Eklesia itu dari kata Yunani ex kaleo. Thank you Kak sekali. Artinya ex itu keluar, kaleo itu aku memanggil. Berarti eklesia itu adalah aku memanggil keluar. Eklesia itu adalah kata Yunani umum yang merujuk kepada orang yang dipanggil keluar dari sekomunitas masyarakat untuk mewakili mereka berkumpul di dalam suatu kumpulan yang namanya eklesia. Ini dari terminologinya dulu ya, epistemologinya dulu ya. Nah, mereka ini jadi seperti mahkamah agama atau seperti DPR lah gitu kan. Nah, eklesia itu juga digunakan untuk jemaah Israel di dalam bilangan ya. Kenapa? Karena orang Israel inilah yang dipanggil keluar dari perbudakan Mesir. Orang Israel itu ada gereja juga ya. Nah, lalu untuk gereja yang didirikan Kristus di dalam perjanjian baru di atas Petra itu adalah orang-orang yang dipanggil keluar dari dalam kegelapan, perbudakan iblis, maut dan dosa untuk diselamatkan. Itu dari epistemologinya, dari filosofinya dulu ya. Nah, akhirnya eklesia itu dijelaskan secara teologis oleh Rasul Paulus bahwa eklesia itu adalah tubuh Kristus, di mana tubuh mistika Kristus inilah sebagai wadah daripada orang-orang yang dipanggil untuk menjadi percaya dan dibaptis di dalam satu roh menjadi satu tubuh Kristus itu tadi. Di mana menurut Efesus 2 tadi kita ini disusun jalin berjalin ya toh, tersusun rapi menjadi bait Allah yang kudus. Nah itu. Oke, Pak Tejo, ada korelasinya nggak ketika Tuhan Yesus itu memanggil keluar Lazarus? Ya kan, waktu Lazarus mati kan, Lazarus keluarlah, gitu kan? Kenapa dia tidak langsung menghampiri bangkitlah gitu, tapi dia mengatakan keluarlah gitu? Ya itu keluar dari alam kematian kan artinya. Ya, ada kematian. korelasinya nggak dengan kata eklesia yang artinya adalah memanggil keluar kan, menuju terang? Ada. Ya sama kayak tadi yang ku jelaskan, kita akan diselamatkan melalui iman akan pemberitaan Injil, dibaptis, dimasukkan ke dalam gerejanya oleh Roh Kudus yang membaptis menjadi satu tubuh. Lalu dikatakan apa? Diselamatkan dari kematian yang begitu ngeri, keterpisahan dengan Allah. Jadi dari kematian yang begitu ngeri, kita dipanggil untuk diselamatkan. Ya kalau mau dihubungkan dengan Lazarus juga ada. Lazarus ini kan dari kematian dipanggil keluar dan dihidupkan. Tuh. Ya, ini ada lagi yang bertanya. Nona, siapakah yang mendatangkan panas dan hujan? Siapakah yang memberi manfaat dan mudarat? Yang mendatangkan panas ya, matahari kali ya, yang menciptakan matahari dan hujan itu adalah Sang Tritunggal Maha Kudus.
yang memberikan manfaat, bukan memberikan manfaat ya, tapi memberkati, memberikan berkat kepada seluruh Ya, ciptaannya itu adalah Sang Tritunggal Maha Kudus. Mudarat nggak ada. Sang Tritunggal Maha Kudus itu tidak pernah memberikan mudarat kepada seseorang atau kepada milik kepunyaannya atau kepada ciptaannya. Karena Tuhan itu adalah baik, Tuhan adalah kasih. Maka hanya yang baik dan yang kasih aja lah yang berasal darinya. Itu Bang. jadi manusia ini kan, ini Islam kah? Islam. Oh ya udah cukup lah itu aja. Ingat Matius 7 ayat 6 ya Kocilung ya. Kalau Kristen kita boleh panjang, kalau RT 6 ini ya dia kurang ya, betul. kurang mendengarkan Betul, itu. betul. Aku inget warna biru ini, ingat Kocilung, ingat Matius 7 ayat 6. Gak usah tuh. Nah ini ya Bun, jika ortu kita mati belum mengenal Tuhan, lalu kita berdoa supaya mereka bisa diselamatkan, apakah bisa? Bisa Bang, tapi kita tidak mendoakan mereka supaya diselamatkan atau dipindahkan dari kebinasaan menuju sorga, enggak. Tetapi kita semua ini berharap kepada Tuhan akan belas kasih-Nya. Kan kita tahu bahwa Tuhan Yesus itu adalah Tuhan yang berbelas kasih. Itu semua itu kembali kepada hak prerogatif Tuhan. Yang bisa kita lakukan betul mendoakannya. Apakah mendoakan bisa? Bisa banget. Bisa banget. Tapi apakah mereka bisa diselamatkan? Kemungkinan. Ya. Kenapa kok kemungkinan? Ya karena orang diselamatkan itu kan karena belas kasihannya Allah. Lah siapa yang bisa memastikan oh Allah berbelas kasihan kepada ortumu tapi nek ortune dhek gak ngono. Nah ortuku belas kasihan, ortune tonggoku enggak gitu. Siapa yang bisa memastikan? Enggak ada. Nah apa dasarnya kita sekarang mendoakan? Ayo di Alkitab apa dasarnya kita itu? Doa itu adalah ekspresi kasih. Karena kita mengasihi sesama, maka kita mendoakan. Di dalam 1 Korintus pasal 13 ayat 6 dikatakan bahwa kasih itu tidak berkesudahan, ya. Bahkan Nubuat sampai berakhir, mati ya Pak Tejo ya. pengetahuan lenyap, bahasa lidah berhenti. Tapi kok kasih di situ tidak berkesudahan, dan kasih di situ dalam bahasa Yunani adalah agape. Berarti di sini adalah kasihnya Allah. Kasihnya Allah itu, ya. Nah sekarang, kalau kamu dikasih Allah, lalu kamu mengasihi orang tuamu dengan kasih agape tadi, di mana orang tuamu itu mati kok kasihmu berkesudahan, ayo. Berarti nggak cocok dong ayat ini. Atau jangan-jangan kamu yang nggak agape kepada orang tuamu. Iya kan? Betul. Nah, caranya bagaimana? Kasihnya agapenya Allah itu. Kasih agapenya Allah itu adalah 1 Timotius 2 ayat 3 dan 4. Ya. Yang menghendaki semua orang diselamatkan. Dan juga 2 Petrus 3 ayat 9, di mana dia tidak menghendaki ada yang binasa, melainkan bertobat dan diselamatkan. Loh ini lokasi itu. Jadi ada rasa nggak rela, ada rasa ingin, ada rasa ngarep bahwa orang itu tidak binasa tetapi diselamatkan. Nah kita tahu penghakiman akhir itu kan belum kan sekarang. Apa iya orang begitu orang tuamu mati langsung udah cemplung aja ke neraka, nggak dihakimi? Gak usah, harus kesuwen gitu, masa gitu? Enggak. Mereka semua menantikan untuk dihakimi, untuk mengalami
kemuliaan atau mengalami kehinaan, yaitu dijauhkan dari hadirat Allah, yang artinya kematian, kebinasaan, atau neraka itu tadi. Nah, di masa penantian ini, kamu boleh mengungkapkan kasihmu, agapenya Allah yang menginginkan orang untuk diselamatkan dan tidak untuk binasa tadi, kamu wujudkan dalam doa dan permohonan sebagai wujud dari kasih yang tidak berkesudahan itu. Siapa sih yang rela gini? Jadi jangan jadi orang Kristen itu, jangan jadi orang Kristen yang kejam, gak punya perasaan. Oh, sudah mati kok, udah jadi cacing itu, udah dimakan kremi, udah tulangnya udah apa? Hancur di dalam tanah. Udah mati ya mati, udah dia binasa ya binasa, masuk neraka ya udah gitu. Loh, itu kejam. Itu kejam, saya bilang. Apalagi kalau kamu itu adalah orang yang dikasihi sama dia seumur hidup kamu, dibesarkan dengan cucuran air mata, dengan pengorbanan harta dan tenaga, dengan kasih dan cinta. Tapi balasanmu kok gitu? Ya, itu kejam kamu, beneran kejam. Nek tahu gitu ya, wong Kristen ini gak usah dianu. Nah, bantu absen ya Bang Widi ya. Aku live pakai akun ini. Iya, kalau kayak gitu orang Kristen ini orang yang durhaka semua. Tahu durhaka? Durhaka itu membalas kejahatan dengan membalas kebaikan dengan kejahatan itu loh. Jadi kalau kamu orang tuamu sudah meninggal dan kamu masih mengasihi dia dan belum bisa membalas dia, kamu masih tetap bisa memanifestasikan kasihmu itu dengan memohon belas kasihannya Allah selama penghakiman akhir itu belum terjadi, dengan pengharapan bahwa oleh belas kasihannya Allah maka orang tuamu itu boleh diselamatkan dengan dipersatukan kepada gerejanya, tetap melalui gerejanya, tetap melalui Kristus. Makanya di dalam wahyu progresif, wahyu umum dan wahyu khusus, Kristus itu ada di dalam hati setiap mereka karena mereka diciptakan menurut patternnya Kristus itu. Sehingga ada benih-benih sabda. Pak Tejo, bentar Pak Tejo, ini kita biar fokus nih si Ricky ini. Dia selalu mengatakan gini kan, di mana tidak ada ayat yang mengatakan boleh mendoakan orang mati. Nah ini narasi dia itu satu. Yang kedua, di Alkitab katanya dilarang mendoakan orang mati. Lalu Mana yang ayatnya ketiga, dilarang mendoakan orang mati? nggak ada. Nah, lalu yang ketiga, nggak dilarang kok. dia mengatakan seperti ini Pak Tejo. Dia selalu mengatakan kayak gini nih, ya. Apa bedanya kita dengan RT sebelah? Ajaran Kristen itu nggak usah dibandingkan dengan ajaran orang, bro. Karena kita duluan ada. Terlalu bodoh kamu kalau membandingkan ajaran kita ini sama seperti ajaran yang baru datang 7 abad yang lalu. Seolah-olah kamu setarakan. Kamu memandang rendah iman Kristen. Kalau Kristen itu nggak boleh sama. Loh, kamu nyanyi-nyanyi di gereja itu podo ambek diskotik itu, ambek nggone dugem iku, ya toh? Apa bedanya kamu sama dugem, tempatnya orang-orang rusak, orang-orang bejat itu, ayo. Nyanyi joget-joget ini konser-konser ngono. Terus gara-gara mentang-mentang Kristen sama dengan dugem konser, akhirnya udah yuk kita bikin lagi yuk yang nggak sama. Akhirnya bikin yang khidmat. Loh, apa bedanya ambil upacara bendera? Loh, bingung. Pak Tejo, nggak usah ke situ dulu Pak Tejo. Akhirnya kekristenan itu sibuk untuk memisahkan diri dan berbeda dari yang lain loh. Nggak punya patternnya sendiri. Naik Ricky. Kalau kamu bilang kami tolol, ini naik. Kamu tuh terlalu bodoh gitu loh. Jangan dia keluar masuk karena malu nih. Ayatnya ada saling mendoakan itu ada di dalam Alkitab. Ingat ya tadi dijelasin Pak Tejo. Ya. Tuhan Yesus itu kasihnya
tidak berkesudahan meskipun dunia ini sudah lenyap. Itu kamu renungkan. Lah, kalau memang orang kita tidak boleh mendoakan orang mati, untuk apa Yesus menghidupkan Lazarus? Untuk apa Yesus turun ke dunia orang mati? Di Alkitab jelas diayatkan supaya dia menjadi Tuhan atas orang hidup dan atas orang mati. Kalau dia Tuhan atas orang hidup dan atas orang mati, kenapa kamu melarang orang mendoakan yang sudah mati? Lu gimana logika kamu ini? Sangat-sangat lucu kalau kamu mengatakan orang mati nggak ada hubungannya dengan kita. Justru Tuhan Yesus itulah yang menghubungkan orang hidup dengan orang mati. Ya kamu apa bedanya dengan yang sebelah justru? Karena kalau orang mati tuh udah nggak bisa apa-apa. Oh, ngarang kamu ini. Jangan sampai ku denger kau Kristen, Ricky. Jangan sampai. Ya. Ini paradigma yang salah selama ini diajarkan kepada kalian bahwa tidak boleh mendoakan orang mati. Oh alah, kasih Tuhan Yesus tuh nggak berkesudahan kok. Boleh ya teman-teman ya. Kata Yesus apa? Di Yohanes 11 ayat 25. Akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, dia akan tetap hidup walaupun sudah mati. Kenapa kamu menganggap orang yang mati dalam Kristus itu mati? Sedangkan Yesus perintahnya, orang yang mati itu tetap hidup. Itu kata Yesus. Percaya nggak kamu? Berarti kamu nggak percaya perkataan Yesus. Kenapa orang yang sudah mati di dalam Kristus dikatakan tetap hidup? Karena mereka semua berpengharapan terhadap janji-janji Kristus. Loh, kamu kira semua orang yang hidup sekarang ini butuh Yesus ketika hidup doang? Bukan. Justru kita itu percaya kepada Yesus karena untuk kematian kita nanti. Semua orang yang hidup sekarang ini menuhankan Yesus itu untuk nanti, untuk masa yang akan datang, untuk setelah kita mati, pengharapan kita, bukan ketika kita hidup. Kenapa, Pak? Pengakuan iman nomor 11 itu apa? Aku percaya akan kebangkitan orang mati. Iya, itu pengharapan kita. Nah, ini gue yakin nih Pak Tejo, dia ini adalah orang-orang yang teologinya kemakmuran. Dia itu hanya menuhankan Yesus ketika hidup untuk apa? Untuk kemakmuran. Hanya untuk uang, hanya untuk masalah kamu lagi hidup di dunia ini. Kamu tidak berpengharapan kepada Yesus untuk setelah kamu mati. Ini, makanya dia sepele Pak Tejo. Justru ya Pak Tejo ya, ini perspektif saya ya, koreksi ya Pak Tejo kalau salah ya. Justru saya menuhankan Yesus itu supaya nanti diselamatkan ketika saya mati. Bukan untuk sekarang ini saja gitu loh. Tapi lebih daripada itu. Selamatkan sekarang dan juga nanti. Saat juga. Iya. Karena sebenarnya kita sudah diselamatkan, sedang diselamatkan dan akan diselamatkan.